Preview. Preview. Belajar tentang eksponen sampai kemarin tentang pertidaksamaan eksponen, ya. Jadi kemarin yang belum mengumpulkan tugas sampai tugas yang kemarin cepatnya dikumpulkan, ya. Hari ini itu akan jadi materi untuk matematika peminatan itu kita mulai dari fungsi eksponen, kemudian fungsi logaritma. Jadi seperti kemarin, fungsi eksponen itu berarti termasuk juga fungsi eksponen, kemudian persamaan eksponen, bentuk grafiknya, kemudian penggunaan dari eksponennya itu sendiri. Nah, untuk fungsi logaritma juga sama. Jadi fungsi logaritma nanti Ibu mulai dengan konsep dasar dan sifat-sifat dari logaritma. Kalau SMP sudah belajar logaritma belum? Siap, belum Ibu? Kalau logaritma belum ya, tapi kalau eksponennya sudah ya? Sudah. Jadi nanti ini menjelaskan tentang konsep dasar dan sifat-sifat logaritma beserta contoh soalnya, ya. Kemudian pertemuan berikutnya nanti fungsi eksponen, persamaan eksponen dan persamaan eksponen, ya. Nah, sekarang Ibu langsung aja lanjut ke menjelaskan dulu ya tentang konsep dasar eksponen. Jadi caranya gini, nanti kalau misalkan Ibu tanya, kalian langsung aja jawab, ya. Kita interaktif aja. Oke. Langsung aja ya, Ibu jelaskan. Jelas tulisan Ibu nggak? Atau kurang besar? Jelas, Bu. Jelas ya? Jelas, Bu. Ya. Jelas, Bu. Masuk ke konsep dasar logaritma. Jadi intinya sebenarnya logaritma itu adalah kan atau inverse dari kan, ya. Adalah inverse atau kebalikan dari perpangkatan. Gini, ya. Sebelumnya kamu sudah belajar tentang eksponen, ya. Jadi kalau misalkan 2 × 3 itu kan kemarin kalian jawab sama dengan 8, ya. Maka kalau dalam perpangkatan kamu mencari, kalau kita pengen mencari berapa sih 2 itu sama dengan, berarti kalau dari perpangkatan sama dengan akar pangkat 3 dari 8. Ya. Tapi kalau misalkan ditanyakan, berapakah, kalau ditanyakan berapa 3? Nah ini. Nah untuk mencari 3 ini, kita gunakan suatu variabel atau komponen lain yang kita namakan dengan logaritma. Jadi secara kalau logaritma C B. Ini yang dinamakan dengan numerus, ya. B ini yang dinamakan dengan hasil logaritma. Pahami? Karena nanti materi di fisika ya juga yang menggunakan logaritma ini, ya. C, maka A logaritma C sama dengan B.
A ini yang dinamakan dengan basis, kemudian C ini yang dinamakan dengan numerus, dan B merupakan hasil dari logaritma. Cuma ada syarat. A itu tuh harus lebih besar dari 0, ya. Dan A tidak boleh sama dengan 1. Jelas nggak? Ada yang tekan dulu? Oke, Ibu ulangi ya. Jadi secara definisi bahwa A dipangkatkan B sama dengan C, ya, maka A logaritma C sama dengan B, ya. Ingat, A ini yang dinamakan dengan basis, kemudian C ini yang dinamakan dengan numerus, dan B ini merupakan hasil dari logaritma, ya. Ingat di sini bahwa ada syarat untuk basis. Syarat untuk basis di sini bahwa basis itu tidak boleh sama dengan 1 dan harus lebih besar dari 0, ya. Kemudian untuk numerus, jadi bilangan yang 0. Bisa dimengerti untuk definisi dulu. Oke, kita lihat. Untuk logaritma. Coba perhatikan. 22. Artinya yang jadi basisnya yang mana? Ada yang bisa jawab? 2. Yang jadi basisnya adalah 2. 2. Yang jadi numerusnya yang mana? Yang jadi numerusnya 32. 32. Betul nggak? Kalau 2 log 32 sama dengan 5. Berarti kamu tinggal mengeceknya gini. Betul nggak kalau 2 pangkat 5 itu hasilnya sama dengan 32. Gitu. Bu, maaf saya lagi di jalan. Di jalan. Oke, Ibu lanjut dulu ya. Jadi jelas ya tadi ya. Unitas pangkatan dengan logaritma, ya. Kalau Ibu tanya, berapa sih 4 log 64? Ada yang bisa jawab? Berapa 4 logaritma dari 64? Artinya kamu harus mencari 4 dipangkatkan berapa yang hasilnya 64. Jawabannya berapa? 3, Ibu. 3 ya. 3. Kalau Ibu tanya, berapa 2 log akar 2? Jadi kamu cari bilangan pangkatkan berapa yang hasilnya akar 2. Setengah, Bu. Setengah, Bu. Berapa? Setengah. 1/2. 1/2. Ya, bisa dimengerti ya? Coba. Oke, nanti Ibu panggil, kamu jawab. Ibu panggil namanya, berarti kamu yang harus jawab ya. Di sini contoh soalnya adalah kamu nyatakan dalam bentuk logaritma dulu.
Coba. Zaki Rahmat 5. Jawabannya berapa? Dinyatakan dalam bentuk logaritma. Mana Zaki? Zaki. Maaf Bu, gambarnya ini saya rendering nggak jelas. Mana? Itu di sana Ibu tulis soalnya adalah 5 pangkat 2 sama dengan 25. Berarti kalau dinyatakan dalam bentuk logaritma, jawabannya apa? Oke. Asli Bu nggak jelas gambarnya, jadi saya belum nyatetin juga. Oh. Badi mana Badi? Badi mana Badi? Itu teh Yo Badi 5 jawab. log dengan 2. 5 pangkat 2 sama dengan 25. Artinya? Artinya 5 log 25 sama dengan 2. 5 log 25 sama dengan, betul ya? Video. Devina. Devina ada? Ayo, semuanya siap. Mana Devina? Hadir, Bu. Mana layarnya? Dibuka. Udah. Oke, Devina coba jawab. Kalau 2 pangkat 3 sama dengan 8, artinya apa? Dua. Devina? 2 Heeh. 2 log 8 Heeh. sama dengan 3. 2 log 8 sama dengan 3. Ini tadi berarti 5 log 25 sama dengan 2. Sekarang, coba. 8 pangkat 2 sama dengan 60. Elang. Anggap aja di kelas. Kamu ketemu di kelas kayak gini, Ibu langsung tek, 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 langsung jawab. 2 log 8 sama dengan 2 log 64 sama dengan 8. 2 log 8 Sama dengan 64. 2 log 64 sama dengan 8. 2 log 64. Salah. Salah. 8 log 64 sama dengan 2. 8 log 64 Sama dengan 2. Jadi pokoknya gini, yang harus log 64 sama dengan 3, yang si logaritma. Kalau dengan 3, betul nggak ini? Si numerus mana si logaritma. Sekarang kita balikin. Ibu tulis logaritmanya. Kalian nyatakan dalam bentuk perpangkatan ya. Coba. Coba, sekarang nyatakan dalam bentuk perpangkatan. Oke. Siapa ya? Coba. Coba Fahriza. 27 dinyatakan sama dengan 3. Kalau dinyatakan dalam bentuk perpangkatan, berarti jawabannya apa? 3 pangkat 3 sama dengan 27. 3 pangkat 3 sama dengan 27. Ya. Dan kalau mana IPA 8? Alia Gina 8. Alia Gina ada? Ada, Bu. Benar. Kalau 5 log 625 sama dengan 4, kalau dinyatakan dalam bentuk
5 Mana? pangkat 4 sama dengan 625. Oke, 5 pangkat 4 sama dengan 620. Kenapa? Yo, sekarang. Fikri Zarfan. Ada nggak? Fikri Zarfan, IPA 8. Ada nggak? Naya deh, Naya Haura. 3 log 3 akar 3 sama dengan 3/. Artinya, kalau dinyatakan dalam bentuk 3 pangkat 3/2 sama dengan 3 akar 3. nah, 3 pangkat 3/, dengan 3 akar 3. 3 akar 3. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu nggak? Coba. Sebelum masuk ke sifat. Untuk kalau bentuk-bentuknya seperti ini, mungkin kalian bisa langsung menjawab ya. Tapi kalau misalkan nanti ditanyakan, misalkan 8 log 4, ini hasilnya berapa? Gitu. Ya. Nah, ini nanti kita gunakan sifat dari logaritma untuk mengerjakan bentuk logaritma yang rada-rada aneh lah. Sampai lagi? Ya. Semuanya tutup. Ya, sifat-sifat di sini nanti yang harus kalian ingat, sifat-sifat logaritma itu ada berapa sih? Ada 10. Ya. Ini yang harus kalian ingat. Yang pertama, sifat yang pertama ya, bahwa A logaritma ini sama dengan 1. Ya. Jadi kalau basis dengan numerusnya sama, itu pasti hasilnya adalah 1. Jadi kalaupun misalkan 2.000, udah nggak usah mikir lagi. Karena basis dengan numerusnya sama, berarti pasti hasilnya sama dengan 1. Gitu. Ya. Hasilnya adalah karena numerus dengan basisnya sama, berarti pasti hasilnya adalah 1. Jelas ya? Sifat kedua, sama dengan berapa? Ada yang tahu? A dipangkatkan berapa? 0. 0, Bu. 0. Ya, jadi ini sifat 1, ini sifat 2. Jadi bilangan berapapun selama memenuhi syarat tadi, ya, kalau numerusnya 1, pasti hasilnya adalah 0. Tuh, hasilnya berapa? Pasti hasil. Ya. Log 1 sama dengan ini, 2 sifat. Bisa dimengerti? Oke. Sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga, kalau numeris. Nah, sifat yang bahwa kalau logaritma B ditambah A logaritma C. Berlaku sifat balik ya. Jumlah logaritma A log B tambah A log C itu sama saja dengan A log B kali C.
Bisa? Di awal kamu sudah 2 log 32 itu sama dengan 5. Ya. Kalau kita mau membuktikan bentuk ini betul atau tidak, ini kita kali 4. Bisa dimengerti? Ya. Gunakan sifat logaritma 8 kali 4 jadi pecah tambah 2 log 4. Valensi orang lain ini afinitas. H, misalkan ya, kamu. Sekarang ini dari perkalian untuk jumlah logaritma. Nah, sifat yang keempat itu dari pembagian. Kalau numerusnya pembagian, maka nanti di sininya bentuknya jadi pengurangan. Bisa diingat ya? Logaritma dengan A log B dikurangi dengan A log C. Ngerti? Ya. Coba. Ini berlaku. Jadi, kalau misalkan contohnya, berapa sih 3 log 18 kurangi 3 log 2. Banyak. Tiga log 18 dikurangi 3 log 2. Audrey, bisa jawab? Kalau menggunakan sifat tadi, Belum, Bu, lagi dicoba. coba dulu. Davagani. Mana Davagani nih? Hadir, Bu. Bisa dijawab? Berapa 3 log 18 dikurangi 3 log 2? Jadi 3 log 18 per 2, jadi 3 log 9, jadi hasilnya 2. Hasilnya 2. 2. Ya. Jadi gini. Nanti tarik agak susah. Paling bantu mencari pada logaritma. Dua, maka hasilnya adalah 3 logaritma 18 per 2. Jadi hasilnya 3 log 9. Ini ya, dipangkatkan. Hasil tadi hasilnya adalah 2. Bisa ya? Coba. Kasih soal, kalian jawab, nanti siapa yang harus jawab. Oke? Ingat ya, jumlah bisa jadi kali, kalau kurang bisa jadi bagi. Coba soalnya.
ambil. Dalam waktu yang sama. Semua coba dulu nomor 1. Nanti Ibu panggil siapa yang harus jawab. Kan ya? Sifatnya itu ada 10. Harus diingat ya. Jadi soal yang pertama, 2 log 4 ditambah 2 log 12 dikurangi 2 log 6. Ayo, semua nyoba dulu. 2 log 4 ditambah 2 log 12 dikurangi 2 log 6. Ingat, kalau tambah tadi jadi kali, kalau kurang itu jadi bagi. Ya. Nomor 1 sudah? Kalau saya sih sudah, Bu. Bentar ya, Ibu panggil ya namanya ya. Oke. Samuel. Samuel Jadidah. Jawabannya Samuel, benar? Belum Bu, ini masih ngerjain Bu. Dua log 6. Leon, udah Leon? Nomor 1 Leon. Udah Bu. Jawabannya berapa Leon? 3. 3. Ya. 2 tambah 2 log 12 dikurangi berarti bisa jadikan Maaf Bu, putus-putus Bu. Iya Bu. udah jelas. Masih Bu. Maaf Bu, nggak ada suaranya. Maaf Bu, gak ada suaranya. Sekarang coba. Nomor 2-nya di 3 log 15 ditambah 3 dikurangi 3. 15 tambah 3 log 6 dikurangi 3 log 10. Kapila, Nisrina, Dafa, mana Dafa? Ali Aljabri. Coba dulu. Ingat, kalau tambah jadi kali, kalau kurang dijadi bagi.
Oke, coba bonus buat Raihan Fadil. Nomor 2 jawabannya berapa? 2, Bu. 2. Yang lain betul? Jawabannya 2. Log 15 tambah 3 log 6 dikurang 3. Artinya 3 log 15 dibagi 10. Di sini kan berarti 3 log 15 kali 6-nya adalah 90 ya. Dibagi 10. Berarti 3 log 9. Apa yang hasilnya 9? Hasilnya adalah 2. Betul ya? Yang lain? Bisa? Oke, satu lagi. Bisa. Nomor 3. Coba. Ada yang nggak usah dipanggil? Ada yang mau ngacu nggak? Biar dapat poin. Sebutin namanya lagi langsung. Nomor 3, Indiana bisa nggak? Ahmad Indiana Rinaldi. Bentar, Bu. Ayo. Mau coba dulu. Ya, Bu. Pokoknya kalau sama ibu harus siap ngajarnya. Jadi nanti biasa kalau kita ketemu di kelas ya. Bukan, Bu. 3 bukan, Bu. Hah? 3. Jawabannya 3. Yang lain betul nggak 3? Iya. Oke. Bonus buat Aryasya. Nomor 3 berapa, Sa? Raden Aryasya nomor 3 hasilnya berapa? 3 log 12 dikurangi 3 log 8 ditambah 3 log 9 dikurangi 3 log setengah. Jawabannya berapa? Raden Aryasya sudah menghitung? Lagi, Bu, bentar. Bentar. Hasilnya? Ya, Angelika udah ngejawab pakai kode nih. Irma juga. Oke, Faras. Aryasa. Ya hafal ya, mau nggak mau nih sifatnya. Nanti pelajaran kimia juga ada, kamu kepakai logaritma ini, fisika apalagi. Ya, di biologi juga ada ya, nanti penggunaan logaritma ini. Berapa Raden Aryasya? Oke, di sini aja. Tambah 3 log 8. Kalau kalian cari satu-satu, ini nggak mungkin kan? 3 dipangkatkan berapa hasilnya 12. Itu agak susah. 3 dipangkatkan berapa hasilnya 8. Juga susah ya. Nah, berapa pakai sifat nomor 3 dan 4 tadi ya. 3 log 12. Di sini dikurangi 3 log 8. Berarti kalau pengurangan jadi dibagi 8 ya. Tambah 3 log 9. Ya. Kemudian dikurangi lagi 3 log setengah. Gini. Ya. Berarti 3 log 12 kali 9 dibagi 4. 12 bagi 4-nya 3. Maka didapatkan 3 logaritma 3 kali 9, 27. Dari sini baru bisa dapatkan bahwa 3 dipangkatkan berapa yang hasilnya 27. Jadi hasilnya adalah 3. 4 sifat yang sudah Ibu jelaskan tadi. Bisa dimengerti? Bisa ya? Bisa. Oke. Oke, lanjut ke sifat yang berikutnya, sifat yang kelima. Sifat yang kelima, A logaritma B pangkat N. Ya. Logaritma B pangkat N, artinya kalau numerusnya dipangkatkan, ya, maka si pangkatnya ini bisa pindah ke depan. Jadi sama dengan N kali A logaritma
B. Ini sifat yang kelima. Ya. Jadi tadi kalau misalkan 3 log 81 ya, 3 log 81 itu kan sifat ini artinya 3 log 81 itu kan berarti 3 dipangkatkan 4. Ya enggak? Ya. Maka kalau berdasarkan sifat yang 4-nya itu bisa pindah ke depan. Jadi 4 dikali 3 log 3. Ngerti? Ya. Sementara menggunakan sifat yang pertama bahwa nilai 3 log 3 hasilnya berapa? 1. Maka 4 dikali 1 sama dengan 4. Ya. Jadi 3 log 81 itu hasilnya 4 juga. Kalau kalian menggunakan sifat yang ke-5. Bisa dimengerti? Sifat 5. Lanjut. Lanjut 6 dulu. Sekarang bagaimana kalau si basisnya juga dipangkatkan? A dipangkatkan M, logaritma B dipangkatkan N, ya. Maka untuk sifat yang kelima itu sama dengan N per M, hati-hati. A pangkat M, logaritma B pangkat N. Hasilnya adalah N per M. Ya, jadi pangkat numerus dibagi dengan pangkat basis. Dikalikan dengan A log B. A pangkat M log B pangkat N sama dengan M dikali A log B. Bisa dimengerti? Jadi kalau misalkan ada soal untuk gitu. Suaranya putus-putus. Bu. Suara Maaf. putus-putusnya lagi. Oke. 8 log 4. Ya. Nah, kita cari yang gampangnya adalah tan yang sama dari 8 dengan ya. Bahwa 8 pangkat 4 itu kan sama dengan tuh. Kemudian 4 itu adalah 2. Jadi berdasarkan sifat yang ke-6, hasilnya 2/3 atau 3/2? Kalau berdasarkan sifat nomor 6. 2/3. 2/3. Hati-hati, jangan tertukar ya. Ya. Ya, dikumpulkan ya di foto. Berdasarkan sifat yang pertama adalah 1. Gitu. Jelas? Sifat 5 dan 6 dulu. Oke. Ya, lanjut dulu ya ke sifat yang ke-7. Logaritma B apa saja 1/B logaritma A. Ya, jadi yang tadi si 1/B logaritma A dibalik. Basis jadi numerik. Jadi basis. Ya. Jadi kalau bisa menggunakan sifat yang ke-6 tadi, atau kalau kamu mau mengerjakan pakai sifat yang ke-7 juga boleh.
Berarti kalau 8 log 2 sama dengan 1 per 2 log 8. Ya. Jadi sama artinya dengan 1 per 2 dipangkatkan berapa hasilnya 8, hasilnya adalah 3. Ya, bisa dimengerti ya? Ini sifat yang ke-8 ini A logaritma B kalikan B logaritma C kalikan C logaritma D. Ini sama artinya dengan A logaritma D. Nih. Bisa dimengerti sifat yang ke-8? Jadi kalau misalkan 3 log 2 kali 2 log 5 di 5 log 81. Kalau berdasarkan sifat yang ke-8 jadi apa? 3 log 81. 3 log 81. Berapa 3 log 81? 4. Ini. Itu 8 sifat. Coba, kamu pahami dulu. A log B dikali B log C dikali C log D sama dengan A log D. 8 sifat tuh. Sudah? Lanjut dulu ya, 2 sifat lagi ya, biar beres. Iya. Sifat 9. Kalau A dipangkatkan, jadi logaritmanya dalam pangkat. A ini lebih, ya, jadi posisi logaritmanya di atas. A dipangkatkan A log B, ini sama dengan hasilnya adalah B. Ya, jadi ingat, selama bilangan ini A dengan ini, dengan basis ininya sama, maka hasilnya sama dengan B. Jadi kalau misalkan 13 dipangkatkan 13 log 5. Ya. Hasilnya berapa? Selama bilangan ini dengan di logaritma sama, maka hasilnya sama dengan B. Sama dengan 5. Ya, jadi nggak usah bingung. Akar 19 dipangkatkan akar 19 log 2. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 2. Ya. Nomor 10, satu lagi. Bahwa A logaritma B dibagi dengan A logaritma C ini sama dengan C logaritma B. Jangan ketukar. Bawah itu menjadi basis. Yang atas tetap jadi numerus. A log B dibagi dengan A log C sama dengan C log B. Ya. Oke. Satu soal ini yang contohnya kalau
Oke. Lihat dulu. Semua perhatikan soal untuk contoh nomor 10. Gak ada yang nulis dulu, biar kamunya jelas. Karena soal tipe ini sering keluar ya. Tadi kamu sudah jelas ya. Nomor 7, bahwa A log B sama dengan 1 per B log A. Kemudian sifat ke-8, A log B dikali B log C kali C log D itu sama dengan A log D. Sifat yang ke-9 bahwa A dipangkatkan A logaritma B hasilnya sama dengan B. Dan sifat yang ke-10 bahwa A log B dibagi A log C sama dengan C log B. Hati-hati, jangan ketukar ya. Bawah dilogaritmakan atas. Contoh nomor 10, jika sama dengan P dan log 5 sama dengan Q, jelas Ibu bicara? Ya. Berapa 5 log 12? Lihat yang diketahuinya. Di atas 2 log 3 sama dengan P. Yang bawah 3 log 5 sama dengan Q. Kalau ada soal tipe seperti ini, yang gampang adalah jadikan bilangan yang ada di dua-duanya, yang diketahui dua-duanya itu sebagai basis. Di atas dan di bawah ada bilangan berapa? Sama 5. Ya, dua-duanya ada bilangan 3, ya enggak? Oh iya. Ya, ada dua-duanya ada bilangan 3. Maka 5 log 12 kita jadikan basis 3. Caranya seperti apa? Gunakan sifat nomor 10. Tadi nomor 10 bahwa A log B dibagi A log C sama dengan C log B. Berarti kalau 5 log 12 artinya log berapa dibagi log berapa? Berapa? Kalau 5 log 12 artinya apa? Halo? Kalau berdasarkan sifat yang ke-10. C log B sama B dibagi log C. Berarti kalau 5 log 12 artinya log berapa dibagi log berapa? Log 12 dibagi log 12 dibagi 5. Karena dari yang diketahui itu dua-duanya ada angka 3, ya, jadikan 3. Bisa dimengerti? Bisa. Ya. 5 log 12 berdasarkan sifat nomor 10 berarti jadi log 12 dibagi log 5. Ya, karena ada bilangan 3, maka jadikan 3 itu sebagai basis. Bisa dimengerti ya? Oke, sekarang 3 log 12 itu kan masih susah dicarinya. Sekarang kita pecah. 12-nya kita jadikan bentuk perkalian, seperti sifat nomor 3. Kira-kira 12-nya mau dijadikan perkalian berapa? Yang mudah. Yo, supaya gampang nanti menghitungnya. 12-nya ini kita jadikan 3 kali 4. Ya. 3 kali 4 dibagi 3 log 5. Bisa dimengerti? Oke. Berdasarkan sifat yang nomor 3 tadi, perkalian. Berarti jadi apa? Kalau 3 log 3 kali 4. Ditambah. Tambah. Jadi 3 log 3 ditambah 3 log 4. Per 3 log 5. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu enggak? tidak. Jelas. Jelas ya? Jelas. Oke. Ya. Sampai sini nih. 3 log 3. Berdasarkan sifat 1, hasilnya berapa? 1. 1, sip. 3 log 4.
Nih ya. Kalau 3 log 4, Ibu tulis dulu sini. Yang pakai warna merah. 3, nggak jelas. 3 log 4. Yang diketahui adalah 2 log 3. Yang kita punya, yang kita hitung adalah 3 log 4. Berarti nanti si 4-nya kita jadikan dalam bentuk perpangkatan 2. Bisa kan ya? 3 log 2 pangkat 2. Berdasarkan sifat nomor 5. 3 log 2 pangkat 2. Berarti jadi berapa? Sifat 5 tadi. Pangkat ininya jadi kemana? Kiri. Di depan. Di depan ya. Oke. Jadi 2 kali 3 log 2. Gitu. Bisa dimengerti? Ya. Oke. Jadi 3 log 4 itu sama dengan 3 log 2 pangkat 2. Ya. Nah, 2-nya ini pindah ke depan kan? Jadi 2 dikali 3 log 2 pakai sifat 5. Oke? Ya. 3 log 5 sudah tahu di sini sama dengan Ki. Nih. Mana nih? Jelas. Udah ngajar Dikurangi. Bu nulis di bawah masih kelihatan? Enggak. Nggak kelihatan, Bu. Enggak kelihatan. Halangan, Bu. Ulang ya, dari sini. 3 log 3 tambah 3 log 4 dibagi 3 log 5. Sifat 1. 3 log 3-nya sama dengan 1. 3 log 4. 5 berarti jadi 2 kali 3 log 2 per 3 log 5-nya sama dengan Ki. Berarti ini 1 ditambah 2 kali 3 log 2. Yang kita tahu adalah 2 log 3. Berarti kalau menggunakan sifat yang ke-7, jadi apa? Ada yang bisa jawab? Kalau 2 log 3-nya sama dengan P, 2 log 3 sama dengan P. Berarti kalau 3 log 2 sama dengan apa? 1 per 2 log 3. 1 per? 1 per P. 1 per P. Ya, berdasarkan sifat nomor 7. Jadi 3 log 2-nya, karena diketahuinya 2 log 3 sama dengan P, maka 3 log 2 sama dengan 1 per P. Per Q. Ini hasilnya. Tapi biasanya kalau pilihan ganda bentuknya nggak seperti ini. Ya, jadi untuk menyederhanakannya, kita kalikan semua ruasnya dengan P per P. Jadi 1 dikali P, hasilnya P, ini kan jadi 2 per P kan? 2 per P kali P sama dengan 2, kemudian Q dikalikan P sama dengan PQ. Ini hasilnya. Ada yang ditanyakan dulu? Untuk 10 sifat. Bingung nggak? Bisa dimengerti sebelum banyak ya? Jadi 10 soal, 10 sifat tadi mau nggak mau kamu harus ingat untuk logaritma. Ya, sebelum nanti kita masuk ke persamaan dan fungsi logaritmanya. Nah, ya, untuk kelas sekarang Ibu cukupkan sampai di sini. Jadi yang harus kali ini nanti ada videonya, Ibu share di Classroom. Di akhir, di menit-menit akhir dari video itu ada soal, 15 soal, oke? Ya, 15 soal kalian kerjakan, ya. Dikumpulkannya supaya nggak lupa itu paling telat besok pagi, ngerti? Karena soalnya cukup banyak.
besok pagi jam 8 waktu pengumpulannya. Ya. Kalau kamu bisa japri ibu kalau nggak ngerti ya. Tapi di situ cukup jelas. Kamu kerjakan, dikirimkan paling telat besok. Ya. Jelas ya? Absen yang di GC juga tetap diisi. Ya, jadi untuk ke sistemnya tetap masuk lewat absennya lewat GC. Ya. Jadi Ibu pingin yang biasa telat-telat, yang telat bangun, biasakan ya. Kalau pembelajaran tetap harus siap. Seperti sekolah biasa aja. Nanti kalau sebentar lagi kamu datang sekolah biasa, nanti kaget kamu. Oke? Ada yang ditanyakan dulu? Jelas nggak? Jelas. Jelas. Udahan ya? Udah capek ya? Kalau belajar kayak gini ya? Udah ya? Cukup sekian ya. Nanti kalau ada yang nggak ngerti bisa japri aja ke Ibu langsung. Oke? Makasih. Assalamualaikum. Makasih Bu. Waalaikumsalam. Makasih, Bu. Waalaikumsalam. Makasih, Bu. Waalaikumsalam. Ya. Makasih, Bu. Waalaikumsalam. Makasih, Bu. Hmm.